Orang ini dijuluki pemadam kebakaran legendaris karena selalu memiliki cara untuk menyelamatkan korbannya. Bahkan angka keberhasilannya mencapai 100%. One Second Part 1. Scene dimulai dengan memperlihatkan sebuah kebakaran hebat yang terjadi pada bangunan industri yang ada di tengah perbukitan. Saking besarnya kebakaran itu, TV pun tak luput untuk meliputnya secara langsung. Bahkan pemadam kebakaran di sekitar wilayah itu pun semuanya dikerahkan agar apinya segera bisa dipadamkan. Dari atas helikopter terlihat kobaran api yang sangat besar, bahkan si reporter mengatakan kalau itu bagaikan di neraka. Dan di jalanan juga terlihat iring-iringan mobil pemadam yang terus berdatangan. Lee Wedo yang merupakan ketua utama tim 1 Gyeonggi menginstruksikan tim 1 untuk segera bersiap melakukan pemadaman, dan untuk tim 2 dia menugaskan untuk mulai mencari korban. Namun di tengah-tengah itu seorang bawahan yang lain memberitahu kalau tenda markas kini sudah siap. Dan begitu ketua tim 1 Gyeonggi itu memasuki tenda, di sana juga terlihat ada para ketua dari tim yang lainnya, termasuk Go Tae-soo yang merupakan ketua satuan pemadam kebakaran pusat. Di sana Jin Tae-yong yang berpangkat batalion pemadam kebakaran memulai briefing dengan mengatakan kalau saat ini mereka telah menyiapkan beberapa tim yang terdiri dari 3 orang. Untuk akses masuk mobil pemadam tidak ada kendala, namun yang jadi masalah adalah para korban. Karena menurut laporan yang dia terima, pabrik ini memiliki banyak pekerja yang terbiasa lembur, tapi mereka tidak memiliki daftar namanya. Oleh karena itu mereka tidak bisa tahu posisi tiap-tiap pekerja, siapa yang sudah pulang dan siapa yang masih ada di dalam pabrik. Melihat itu, kegelisahan terlihat jelas dari ketua kesatuan pemadam. Namun mengingat dirinya adalah seorang pemimpin, Go Tae-soo pun langsung membuat keputusan. Dia menginstruksikan tim 1 untuk fokus menemukan para korban, sementara selain tim pemadam, semuanya ditugaskan untuk menelepon setiap karyawan di perusahaan ini untuk mencari tahu siapa saja yang sudah pulang. Dan setelah briefing itu selesai, semua kesatuan pun langsung diturunkan. Air mulai disemprotkan dengan agresif dan perlahan tim pemadam yang bertugas untuk menyelamatkan pun keluar dengan membawa korban pertama. Informasi itu langsung disampaikan pada para ketua tim, dan di saat yang sama mereka juga berhasil mengonfirmasi jumlah korban melalui grup chat perusahaan yang ada di ponsel korban. Total ada 13 orang yang saat ini terjebak di dalam pabrik. Meski saat ini kondisi mereka masih aman, tapi lokasi tempat mereka bersembunyi mustahil untuk dicapai dan juga dipadamkan. Para anggota dari tiap-tiap regu pun terlihat begitu ngeri memandangi kobaran api yang sangat besar yang tidak bisa dipadamkan meski sedari tadi telah diguyur air. Di sisi lain, ketika ketua satuan menanyakan kondisi di lapangan, di sana ketua dari tim 1 Gyeonggi mengatakan kalau mereka harus secepat mungkin menyelamatkan korban mengingat bangunannya yang sebentar lagi akan roboh. Di tengah keputusasaan itu, satuan lain kemudian menghubungi mereka, dan ternyata itu adalah tim penyelamat wilayah Sigwang yang menerima permintaan untuk tenaga bantuan dari kantor pusat yang saat ini sedang dalam perjalanan. Mendengarnya, para ketua di sana langsung dibuat terkejut karena berdasarkan kabar yang mereka dengar, tingkat keberhasilan kesatuan itu dalam menyelamatkan korban mencapai 100%. Mereka bahkan dikenal sebagai penyelamat legendaris. Dan di dalam mobil itu terlihat ketua tim penyelamat Sigwang yang bernama Hosu menginformasikan kalau mereka akan segera tiba dalam waktu 3 menit. Di tengah perjalanan itu, Go Tae-soo menginformasikan kalau sekarang kondisinya api sangat sulit untuk dipadamkan, dan menilai dari situasinya itu jelas akan memakan waktu yang sangat lama dan membutuhkan banyak peralatan. Namun dengan santainya, ketua tim penyelamat Sigwang mengatakan kalau waktu yang mereka miliki sudah cukup untuk melakukan penyelamatan. Dan sontak hal itu pun membuat ketua Go Tae-soo terkejut sekaligus tak percaya. Saya tidak sedang bercanda, jadi tolong siapkan mobil pompa besar di belakang lokasi. Saya akan menjelaskan setibanya di sana. Dan beberapa saat kemudian, mobil pompa besar pun sudah disiapkan. Meski para anggota di sana mempertanyakan kenapa di tempat yang sudah seramai ini mereka masih memerlukan mobil pompa besar, namun ketika mereka tahu kalau itu adalah permintaan dari tim penyelamat Sigwang, sontak mereka pun langsung terkejut akan kedatangan pemadam kebakaran legendaris itu. Mereka yang selama ini cuma bisa mendengar rumor tentang kehebatan tim tersebut, kini terlihat begitu excited untuk menyaksikan aksi mereka secara langsung. Dan tak lama satuan pemadam kebakaran Sigwang pun akhirnya tiba.
Melihat sosok ketua kesatuan yang masih muda, sontak para pemadam yang lainnya pun dibuat terkejut. Begitupun dengan ketua Gotesu yang langsung menghampiri mereka. Namun sebelum dia mengatakan sesuatu, ketua tim Siguang langsung menyetopnya. Karena banyak hal yang harus dia kerjakan. Letnan Hosu langsung menekan walkie-talkie-nya dan menginstruksikan tim penyelamat Siguang untuk segera bersiap. Melihat sikap yang tidak sopan itu, Jin Taeyong yang berpangkat batalion pemadam kebakaran langsung memaki satuan yang ada di hadapannya itu. Namun tidak dengan Gotesu yang justru bertanya-tanya dengan sikap santai Letnan Hosu yang seolah-olah memiliki cara untuk menyelesaikan masalah besar ini. Sambil memegang walkie-talkie di atas truk pemadam, Letnan Hosu memperkenalkan dirinya dengan singkat. Dan mengingat waktu yang tidak banyak, dia pun mengatakan kalau timnya memerlukan 6 orang tambahan yang langsung bisa mengikuti perintahnya, serta menyuruh mereka untuk segera naik ke atas mobil pompa. Mendengarnya, ketua Gotesu pun kembali dibuat terkejut dengan rencana gila itu. Namun tak cukup sampai di situ, ketika mereka sudah masuk ke dalam mobil pompa besar, di sana Letnan Hosu meminta bantuan operator nozzle yang sedang memadamkan api untuk menyiram mobil ini saat dia memberikan tanda. Mendengar perintah yang tidak pernah mereka dengar, sontak anggota pemadam pun dibuat terdiam, sementara ketua Gotesu yang melihat mobil itu bergerak mulai meneteskan keringat dingin. Dengan dirinya yang berada di kursi pengemudi, Letnan Hosu langsung tancap gas dan begitu sirine dibunyikan sebagai tanda, operator nozzle pun langsung menyemprotkan air ke arah truk itu. Melihat truk pemadam yang berhasil menerobos kobaran api, di detik itu ketua Gotesu yang tidak percaya langsung dibuat lemas dan seketika juga dia langsung ambruk ke tanah. Dia begitu tak percaya kalau cara yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya itu benar-benar berhasil dilakukan oleh seseorang yang umurnya bahkan jauh lebih muda darinya. Dan ini adalah sebuah kisah tentang seorang pemadam kebakaran yang memiliki kemampuan istimewa. Di suatu warnet ketika waktu menunjukkan pukul 10 siang, di sana dengan gemetar 2 orang terlihat sedang mengecek hasil pengumuman kelulusan rekrutmen pemadam kebakaran. Di sana temannya kemudian menanyakan nomor identitas Hosu untuk mencari data kelulusannya. Setelah mengetikkannya, mereka pun kemudian terlihat bersiap untuk mengetahui hasilnya. Dan setelah diklik pencarian, anehnya waktu malah kembali berputar pada menit ke 9.55, di mana di sana mereka baru saja memasuki warnet. Di saat temannya yang ada di depan juga ikut tegang dengan hasil ujian pemadam kebakaran, di sana Hosu yang sudah melihat masa depan cuman mematung berdiam diri. Namun tiba-tiba setelah diamnya itu, Hosu dengan gembira mengatakan kalau dia berhasil lolos dalam ujian masuk tim pemadam kebakaran. Meski temannya juga ikut gembira dan mengucapkan selamat, namun dia terlihat penasaran kenapa Hosu sudah tahu hasilnya, padahal sebelumnya dia mengatakan kalau pengumuman resminya akan diumumkan pada jam 10. Dan dengan panik, Hosu beralasan kalau dia sudah mendapatkan pesan terlebih dahulu melalui handphonenya. Karena itu mereka pun tidak jadi mengeceknya di komputer warnet. Alasan Hosu bisa tahu karena dia sebenarnya bisa melihat ke masa depan, namun seperti halnya yang barusan terjadi di mana Hosu menabrak pintu kaca, itu bukan berarti kalau dia bisa selalu melihatnya. Dia bisa melihat masa depan saat dirinya merasa sedang tegang atau gugup. Dan alasan dia ingin menjadi seorang pemadam kebakaran adalah karena dia merasa dengan kemampuannya itu dia bisa menyelamatkan banyak orang. Selain itu, alasan utamanya adalah karena saat Hosu masih kecil, momen pertama kali dia menyadari kemampuannya itu adalah ketika dia terjebak dalam kebakaran yang terjadi di panti tempat dia tinggal. Di saat semua anak-anak seusianya menangis ketakutan, dengan tenangnya dia mengatakan kalau di kaca yang sedang dia tunjuk itu akan ada seseorang yang muncul untuk menyelamatkan mereka. Benar saja, tak lama seorang pemadam kebakaran pun muncul di tempat yang Hosu tunjukkan itu. Dan dengan gagah beraninya, pemadam kebakaran itu pun kemudian menyelamatkan mereka semua. Di momen itu, Hosu kemudian bertekad untuk menjadi seorang pemadam kebakaran seperti paman yang dahulu pernah menyelamatkannya itu. Dia juga berharap kalau suatu saat bisa kembali bertemu dengan sosok pemberani itu. Biasanya setelah lulus ujian masuk pemadam kebakaran, para rekrutan baru akan mendapatkan orientasi singkat di kantor pusat pemadam kebakaran yang ada di setiap provinsi. Setelah itu, para pemula ini akan dikumpulkan di suatu tempat selama 15 minggu untuk mendapatkan pelatihan pemadam kebakaran. Dan tempat itu adalah Akademi Pemadam Kebakaran Pusat.
Dan disinilah sekarang Hosu berdiri di mana dia sedang menunggu bis yang akan membawanya ke akademi pusat. Di sana dia juga bertemu dengan seseorang yang sama-sama rekrutan baru pemadam kebakaran. Nama orang itu adalah Wonho. Singkat cerita, mereka pun saling berkenalan bahkan duduk bersebelahan. Namun di tengah rasa gugup yang Hosu alami karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang pemadam kebakaran, tiba-tiba sebuah penglihatan muncul dan dengan keringat dingin yang membanjiri wajahnya, Hosu langsung berteriak menyuruh supir bis untuk segera berhenti. Melihat kelakuan orang yang baru dia kenal itu, Wonho bertanya-tanya apa yang sedang orang itu lakukan. Sementara itu, Hosu terlihat sedang menghampiri seseorang dan segera membaringkannya di lantai. Di sana, Hosu kemudian meminta bantuan pada Wonho yang sama-sama sudah mempelajari dasar-dasar penyelamatan karena paman yang saat ini dia baringkan itu sedang mengalami gagal jantung. Kembali ke beberapa menit setelah mereka naik bis, di mana terlihat seorang penumpang yang duduk di kursi depan sudah terlihat tak sadarkan diri. Dan begitu sopir membelokkan bis, seketika itu juga penumpang tersebut langsung terjatuh. Hosu dan Wonho yang melihat itu langsung berdiri dan ketika mengecek kondisi paman tersebut, napas dan jantungnya sudah terhenti. Namun Hosu yang tahu dasar-dasar penyelamatan langsung melakukan CPR, tapi meski dia sudah mencoba sekuat tenaga, sayangnya paman itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Itulah penglihatan yang dia lihat sebelumnya. Dan di sini Hosu yang sudah bergerak lebih dulu memanfaatkan kekuatannya kembali melakukan CPR untuk menolong paman tersebut. Ia juga menginstruksikan supir bis untuk segera mencari rumah sakit terdekat. Bersama dengan Wonho, dia terus bergantian melakukan CPR sebelum sampai ke rumah sakit. Dengan semua pengetahuannya, si Wonho kemudian menyuruh Hosu untuk segera menelpon UGD rumah sakit yang sedang dituju agar segera menyiapkan peralatan untuk menangani pasien gawat darurat CPR. Dan si sopir yang sedang mengemudi itu menyaksikan kejeniusan orang-orang yang ada di belakangnya yang dengan cekatan melakukan pertolongan pertama. Begitu sampai di rumah sakit, Hosu langsung menggendong paman itu, begitupun dengan pihak rumah sakit yang sudah bersiap menyambut mereka. Di saat pasien itu dipindahkan melalui stretcher, di sana Hosu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama perjalanan menuju rumah sakit. Dan begitu sampai di ruang UGD, mereka pun disuruh untuk menunggu di luar serta mempercayakan sisanya pada tenaga medis. Di sana Hosu dan Wonho yang sudah kelelahan seketika ambruk ke tanah dengan napas yang terengah-engah. Di saat mereka memuji satu sama lain, di sana Wonho yang penasaran menanyakan bagaimana Hosu bisa tahu kalau paman itu sedang dalam situasi gagal jantung. Dengan panik, Hosu beralasan kalau itu hanyalah perasaannya saja. Dan si Wonho pun kemudian memuji penglihatan rekan barunya itu. Namun tiba-tiba di sana Wonho teringat tentang upacara pembukaan anggota baru pemadam kebakaran yang harusnya mereka datangi. Singkatnya, mereka pun segera bergegas dan sesampainya di akademi, mereka menjelaskan perihal keterlambatannya itu. Instruktur yang mendengarnya tak lantas percaya dan tidak juga menganggap mereka berdua berbohong. Namun dia akan mengecek secara langsung untuk mengetahui kebenarannya. Dia kemudian menyuruh dua peserta baru itu untuk merapikan barang-barang dan menyusul anggota baru lainnya yang saat ini sedang makan. Dan di sana terlihat Hosu dan Wonho yang saat ini sudah mengenakan seragam pemadam kebakaran. Begitu mereka memasuki kantin, di sana sudah berkumpul para anggota baru yang sudah terlebih dahulu datang. Pandangan mereka semua langsung tertuju pada Hosu dan Wonho yang di hari pertama masuk akademi sudah melakukan kesalahan dengan datang terlambat. Dan jelas di sesi makan siang itu mereka juga paling akhir selesai, dan ketika mereka masuk ke asrama, seorang anggota baru yang satu tim dengan mereka juga langsung mengomeli Wonho dan juga Hosu yang datang terlambat. Di sana mereka kemudian saling memperkenalkan diri satu sama lain dan didapati kalau nama pria bertubuh atletik itu adalah Senwoo berusia 32 tahun. Sementara Hosu dan Wonho memiliki umur yang sama, yaitu 24 tahun. Senwoo kemudian memberitahu mereka berdua kalau rekan yang lainnya saat ini sedang mengambil kebutuhan ruang asrama. Dan tak lama 3 orang lainnya pun kemudian datang membawa perbekalan. Melihat semua anggotanya yang sudah lengkap, pria yang bernama Park Jong Sok pun langsung menyuruh mereka semua untuk segera berkenalan karena mulai saat ini mereka akan bergerak sebagai satu kelompok. Bahkan Jang Byung-gi yang sudah menanti hari ini sejak lama terlihat menangis haru seolah dia benar-benar telah merasakan menjadi anggota pemadam kebakaran yang sedari dulu dia impi-impikan.
Dan satu anggota yang tersisa bernama Jong Johan berumur 26 tahun. Setelah saling berkenalan dan mempererat hubungan satu sama lain, sebuah pengumuman pun kemudian terdengar menyuruh para anggota baru untuk segera berkumpul di ruang auditorium A karena orientasi singkat akan segera dimulai. Di sana, Kepala Akademi Pemadam Kebakaran Pusat yang bernama Kuak Doncol memberikan ucapan selamat datang pada anggota pemadam kebakaran yang baru. Dan setelah menyampaikan orientasi singkat tentang tugas dan peran mereka selama nanti menjadi petugas kebakaran di sesi terakhir, Kepala Akademi bertanya apakah di antara mereka ada yang bernama Hosu dan Kim Won-ho. Mendengarnya, seketika Hosu dan Won-ho pun langsung berdiri mengangkat tangan dan di momen itu mereka sangat gelisah dan bertanya-tanya apakah mereka akan mendapatkan masalah karena sebelumnya telah datang terlambat. Namun bukannya teguran atau kemarahan, mereka malah mendapatkan tepuk tangan dari Kepala Akademi karena berkat kesigapan mereka, satu orang berhasil diselamatkan dari insiden gagal jantung. Mendengarnya, sontak anggota tim 3 pun langsung bersorak atas aksi heroik kedua rekan mereka itu. Kini mereka semua tahu alasan Hosu dan Won-ho datang terlambat karena lebih mementingkan menolong orang lain. Dan itu adalah tugas yang sebenarnya sebagai pemadam kebakaran. Namun pengumuman masih belum selesai karena Kepala Akademi mengatakan kalau pemegang rekor ujian fisik juga berasal dari tim 3. Mendengarnya, Pak Jong Sok dan yang lainnya pun langsung menoleh ke arah Sunwoo yang secara fisik memang jauh lebih atletis dari mereka semua. Namun dengan polosnya, Sunwoo mengatakan kalau itu bukanlah dirinya. Malah sebenarnya dia saja baru lulus setelah 3 kali mencoba ikut seleksi. Dan setelah bertanya ke satu sama lain, mereka pun mendapati kalau orang yang memegang rekor ujian fisik itu adalah Hosu yang sedari tadi dalam mode diam. Mereka secara pribadi merasa sangat bangga sekaligus memberi selamat karena rekan satu tim mereka itu begitu sangat menakjubkan. Setelahnya 2 minggu pun berlalu dan selama itu keakraban tim 3 semakin terjalin. Namun dikarenakan pelatihan yang berat dan tanpa henti, Hosu terus saja merasakan tegang serta gugup dan hal itu berdampak pada penglihatan akan masa depan yang terus menghantuinya. Meski hal itu sedikit membantunya, namun jika penglihatan itu terus berulang, maka kondisi fisiknya pun akan semakin menurun. Dan setelah selesai membersihkan diri, di sana Pak Jong Sok sebagai ketua tim 3 menginformasikan kalau pagi ini mereka akan melakukan latihan pemadaman api. Namun yang lebih serunya, Pak Jong Sok mengatakan kalau di sesi kedua nanti mereka akan latihan rappelling, yang mana itu adalah teknik untuk menuruni permukaan vertikal dengan menggunakan bantuan tali. Di saat yang lainnya merasa tertantang, Jang Byung-gi yang sadar diri dengan kondisi fisiknya terlihat begitu bersedih karena ketakutan. Beberapa menit setelahnya mereka pun terlihat bersiap, namun di momen itu Hosu yang merasa gugup tiba-tiba kembali mendapatkan penglihatan masa depan, di mana dalam penglihatannya itu terlihat sebuah tali panjang dan di bawahnya ada Kim Won-ho yang sedang menuruni gedung. Namun pada saat pertengahan jalan, besi tempat tali itu dililitkan tiba-tiba patah dan tali itu pun langsung terlepas bersamaan dengan Won-ho yang terjatuh. Setelah melihat masa depan itu, Hosu pun langsung berteriak memanggil nama rekannya itu. Namun Won-ho yang ada di sebelahnya kemudian langsung menghampiri dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Di sana Hosu yang masih panik terlihat mengeluarkan keringat dingin dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Di sesi latihan pagi itu, Hosu masih terlihat memikirkan penglihatannya dan rekan-rekannya yang menyadari kalau Hosu tidak dalam kondisi yang baik terlihat khawatir. Di sesi pertama itu, semua tim dibagi menjadi 2 kelompok dan secara bergiliran mereka melakukan latihan pemadaman api dan juga operasi penyelamatan. Dan selama sesi itu berlangsung, fokus Hosu terus saja tertuju pada Kim Won-ho. Setelah sesi pertama latihan selesai, di saat mereka beristirahat, Won-ho tidak mendapati Hosu bersama mereka. Dan ternyata di dalam toilet terlihat Hosu yang begitu tertekan memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan rekannya itu. Kembali ke sesi latihan di mana kini terlihat beberapa tim secara bergantian menuruni gedung menggunakan tali yang diikat ke sebuah besi. Di saat si Won-ho mengatakan kalau itu sangat seru, Hosu yang mendengarnya malah semakin berkeringat dingin tentang nasib yang sedang menanti temannya itu. Namun di sana Won-ho yang menyadari temannya itu berkeringat sangat banyak seperti kejadian di bis sebelumnya kembali memastikan kondisi rekannya itu. Tapi Hosu beralasan kalau dia hanya merasa gugup saja. Dan pada akhirnya giliran tim 3 pun akhirnya tiba.
Di saat Wonho mengangkat tangan kalau dirinya ingin mencobanya lebih dulu, di sana Hoso langsung menarik rekannya itu. Hoso kemudian beralasan kalau dia sedang tidak enak badan dan meminta Wonho untuk mengantarnya ke ruang kesehatan. Pada akhirnya mereka berdua pun turun dan di sana Hoso merasa lega karena telah berhasil menyelamatkan rekannya itu. Namun tiba-tiba dari atas terlihat seseorang yang terjatuh akibat besi tempat tali itu dililitkan patah. Dan orang yang terjatuh itu adalah Pak Jong-soo, ketua dari tim 3. Meski pada akhirnya Hoso berhasil menyelamatkan Wonho, tapi kejadian serupa itu tetap menimpa orang lain. Namun ternyata itu adalah penglihatan masa depan Hoso sebelum dia meminta Wonho untuk mengantarnya ke ruang kesehatan. Di sana Hoso yang sebelumnya beralasan tidak enak badan kemudian kembali menarik kata-katanya dengan mengatakan kalau kini dia sudah agak baikan dan bisa melanjutkan latihan. Di momen itu Hoso menyadari jika bukan Wonho yang terjatuh, maka orang lainlah yang akan terjatuh. Di sana dia kemudian memikirkan cara lain agar insiden naas itu tidak terjadi. Di saat satu orang dari tim lain mulai menuruni gedung dengan tali, di sana Hoso terlihat semakin kebingungan memikirkan cara agar bisa menyelamatkan semua orang. Namun sebelum dia mendapatkan suatu cara, di sana Wonho keburu maju duluan dan kini dia sudah bersiap menuruni gedung dengan tali. Dan benar saja ketika Wonho perlahan mulai turun, tiba-tiba besi penyanggah tali itu patah dan terlihat Wonho yang jatuh ke bawah. Keterkejutan langsung terlihat dari wajah instruktur dan para anggota tim 3. Namun untungnya dengan sigap Hoso langsung mengambil tali itu dan menahannya sekuat tenaga. Di bawahnya tim lain juga terlihat begitu terkejut mendapati seorang peserta latihan yang kini sedang tergelantung di atas. Di sana Hoso dan anggota yang lainnya kemudian bekerja sama untuk menarik Wonho ke atas. Dan setelah Wonho berhasil diselamatkan, dengan wajah panik penuh ketakutan, Wonho menatap tajam ke arah Hoso seolah menyadari akan sesuatu. Sesi latihan hari itu pun pada akhirnya selesai tanpa adanya korban. Setelahnya Jong Johan dan anggota tim 3 lainnya mengajak Hoso untuk menjenguk Wonho yang saat ini berada di ruang kesehatan. Di sana meskipun mereka menganggap kalau hari ini adalah hari sial, namun di sisi lain mereka begitu bersyukur karena Hoso berhasil menyelamatkan Wonho. Dan untuk beberapa saat meski tidak mengalami cedera serius, rekan mereka itu harus beristirahat untuk memulihkan mentalnya. Setelah memastikan kondisi rekan satu tim mereka itu baik-baik saja, perlahan anggota tim 3 pun kembali ke asrama. Namun saat giliran Hoso yang undur diri, di sana Wonho meminta sedikit waktunya untuk berbicara. Sebelumnya Wonho berterima kasih atas penyelamatan yang dilakukan Hoso. Namun setelahnya dengan tatapan tajam dia menanyakan bagaimana rekannya itu bisa mengetahui kalau dirinya akan terjatuh. Di saat Hoso mulai berdalih dan mengelak, Wonho kemudian mengungkit insiden di bis sebelumnya, yang mana di saat itu Hoso juga mengetahui kalau penumpang bis itu mengalami gagal jantung sebelum melakukan pengecekan. Waktu itu juga sama seperti hari ini. Tiba-tiba tubuhmu berkeringat dingin dan kau langsung bergegas menghampiri penumpang itu, seolah-olah kau sudah tahu apa yang akan terjadi. Wonho juga begitu yakin saat latihan rappling Hoso berada di barisan paling belakang. Namun tiba-tiba dia bisa melompat maju dan menangkap ujung tali yang putus dengan sangat cepat. Walau dia bersyukur bisa selamat berkat tindakan rekannya itu, tapi hal itu juga membuatnya bertanya-tanya bagaimana bisa rekannya itu melakukannya jika tidak mengetahui lebih dulu apa yang akan terjadi. Dan karena tidak bisa mengelak lagi, Hoso pun mengakui kalau dirinya bisa melihat masa depan. Mendengar itu, tiba-tiba Wonho langsung menampar rekannya itu, namun melihat Hoso yang tidak bisa menahannya, dia pun langsung meminta maaf. Singkatnya, Hoso menjelaskan kalau kemampuannya tidak seperti yang dibayangkan rekannya itu. Lebih tepatnya, kemampuannya itu hanya akan muncul jika dirinya sedang merasa gugup atau tegang. Semakin gugup, maka semakin jauh pula masa depan yang bisa dia lihat. Hari ini karena latihan rappling, aku jadi lebih gugup dari biasanya. Karena itu, aku bisa melihat masa depan yang cukup jauh. Namun saat Wonho bertanya apakah itu artinya dia juga bisa melihat bagaimana cara menyelamatkannya, Hoso langsung menimpali kalau yang dia lihat hanyalah Wonho yang terjatuh. Dan
Dan sontak hal itu pun membuat rekannya itu terkejut karena dengan melakukan pertolongan seperti tadi, meskipun itu berhasil menyelamatkannya, jelas itu adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi Hosu. Karena jika tadi dia gagal, bisa saja itu malah melukai dirinya sendiri. Mulai sekarang, karena aku sudah tahu kalau kau bisa melihat masa depan, jika hal seperti ini terjadi lagi, katakan lebih dulu padaku. Kita akan memecahkannya bersama-sama. Dan dari kejadian itu, persahabatan mereka pun terbentuk semakin erat. Beberapa hari kemudian terlihat tim 3 yang sedang mencoba untuk melakukan penyelamatan di sebuah gedung yang sedang kebakaran. Melalui walkie-talkie mereka saling berkomunikasi dan didapati kalau di sana masih ada 2 korban yang tersisa. Secara perlahan mereka membuka pintu dan seketika itu juga api dan asap langsung menyembur keluar. Setelah jalur udara berhasil dibuka, mereka pun secara perlahan masuk ke dalam sembari memadamkan api. Dengan tenang dan hati-hati mereka berhasil menemukan korban dan singkat cerita dengan kerjasama tim yang baik, mereka pun akhirnya bisa menyelesaikan latihan penyelamatan itu. Bahkan instruktur memberikan tim 3 poin sempurna berkat kekompakan mereka. Namun di saat instruktur menyuruh mereka untuk kembali membawa menekan ke lantai atas karena tim lain akan melakukan latihan yang sama, di sana Jang Byung-gi kemudian berinisiatif untuk membawanya sendiri. Tapi tiba-tiba ketika dia menaiki tangga, kakinya terlihat tergelincir dan seketika itu juga dia langsung terjatuh. Namun untungnya di sana ada Hosu dan juga Wonho yang sudah bersiap menahan. Dan hal itu berkat penglihatan masa depan Hosu yang kini dia bisa membaginya pada Wonho untuk melakukan pertolongan bersama-sama. Berkat chemistry mereka berdua yang semakin kuat, hari-hari di akademi pun menjadi sangat damai dan tidak memberikan beban terlalu berat seperti sebelumnya pada mental Hosu. Namun tiba-tiba di suatu hari sebuah panggilan bantuan berdering dan operator telepon yang mengangkat panggilan itu langsung melihat sebuah map wilayah Sintang. Dan tak lama sebuah alarm pun langsung dibunyikan. Mendengarnya tim 3 dan tim 2 yang sedang latihan pun dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Ditambah lagi sebuah mobil pemadam kebakaran langsung berhenti di hadapan mereka. Di sana seorang pemadam kebakaran senior yang bernama Kim Song Jae kemudian bertanya pada instruktur berapa banyak orang yang saat ini memakai baju tahan api. Dan mendapati ada 12 orang, Kim Song Jae pun langsung menunjuk beberapa nama mulai dari Wonho, Kang Yeri yang dari tim 3, kemudian yang terakhir adalah Hosu untuk segera ikut bersama mereka. Anggota tim yang lainnya terlihat memberikan semangat karena itu adalah sebuah kesempatan besar bisa terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penyelamatan. Di dalam mobil, seorang polisi pemadam kebakaran yang bernama Lee Jin-tae kemudian menjelaskan situasinya di mana saat ini sedang terjadi kebakaran di kawasan perumahan wilayah Sintangdong. Meski tim setempat sudah mulai melakukan pemadaman, alasan mereka membawa beberapa anggota baru adalah sebagai tenaga bantuan untuk berjaga-jaga karena lokasinya dekat dari akademi. Setibanya di sana, mereka ditugaskan untuk membantu tim yang sudah ada di lapangan agar mengurus selang air. Para senior yang ada di sana meminta mereka untuk tidak bergerak sembarangan dan jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang hebat, karena hal itu bisa saja membuat mereka terluka. Setelah mendengar itu, Hosu terlihat gelisah mengingat ini adalah kali pertamanya terjun secara langsung dalam insiden kebakaran. Sementara di sampingnya, Wonho yang menyadari Hosu kembali berkeringat dingin langsung menunggu masa depan seperti apa yang kali ini sahabatnya itu lihat. Dan setelah beberapa detik berlalu, Hosu yang kembali menemukan kesadarannya langsung menoleh ke arah Wonho dan di sana dia mengatakan 2 kata, yaitu ledakan besar. Setelah sampai di lokasi kebakaran, mereka pun langsung bergegas turun dan di sana Hosu dan Wonho langsung menarik selang air dan memberikannya pada anggota lain yang sudah lebih dulu datang. Namun Hosu yang sedari tadi mendengar pembicaraan para seniornya terlihat begitu kebingungan melihat bangunan yang meledak di penglihatannya itu bukanlah bangunan lama yang seperti saat ini sedang mereka padamkan. Menyadari ada hal yang aneh, Hosu pun langsung berdiri panik dan mencari-cari bangunan yang ada di dalam penglihatannya. Sementara itu di tempat lain di suatu bangunan yang sedang dibangun, di sana terlihat pejajar tabung gas, sementara di dalam ruangan yang jendelanya sedikit terbuka, di sana terlihat seseorang pekerja yang sedang mengecat dinding dengan telinga yang tertutupi headphone. Tanpa dia sadari, di ruangan yang pengap dengan gas itu, di luarnya terlihat percikan api yang sedang berterbangan dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye. Asar euy.